Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Hamna Nur Fitria dari 10 MIPA 2. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahaya sifat iri. Sebelum kita membahas bahaya sifat iri, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu iri. Ada pepatah yang mengatakan iri tanda tak mampu. Artinya, orang itu ingin seperti dia tapi tidak mampu, maka muncullah sifat iri. Iri yang baik adalah bagaimana bisa seperti dia. Iri yang tidak baik adalah dia tidak mau menerima kelebihan orang lain, sehingga yang dilakukan hanya mencibir dan mengomentari dengan ucapan-ucapan negatif dan menyinggung perasaan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Sifat iri atau sifat hasud ialah merasa tidak rela atas kenikmatan Allah yang dirasakan orang lain, sehingga ia menjadi benci. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan kita. Karena dari rasa iri ini akan terjadi hal-hal negatif lainnya, seperti menjelek-jelekan orang lain, mencibir orang lain, dan setiap yang dilakukan orang lain, dia pasti akan mengomentarinya dengan ucapan-ucapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Teman-teman sekalian, orang yang senantiasa berbuat baik, misalnya tekun dalam menjalankan sholat dan bersedekah, namun jika di hatinya jika di hatinya memiliki sifat dengki dari iri hati, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang orang tidak akan selamat darinya, yaitu prasangka buruk, hasud atau iri hati, dan khawatir tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari 3 sifat itu?" Rasulullah menjawab, "Jika kau memiliki prasangka buruk kepada seseorang, maka janganlah kau selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah sampai tercapai." Ketika di hati kita terdapat rasa iri hati, maka hendaknya janganlah diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab, jika kita dapat menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari terhadap kabar atau suara burung yang kita dengarkan, agar niat untuk menyelidiki itu tidak terwujudkan. Teman-teman sekalian, orang yang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesamanya, maka ia akan ditimpa 5 bencana, yaitu hatinya tidak bisa tenang dan selalu kacau. Ia ditimpa cobaan namun tidak mendapatkan pahala. Semua cobaan Allah itu akan digantikan dengan pahala, kecuali menimpa orang yang iri hati. Kemudian orang yang iri hati akan mendapatkan murka dari Allah dan tidak mendapatkan taufik darinya. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Membersihkan hati dari sifat iri hati dan dengki adalah merupakan sunnah Rasul. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul berarti cinta kepada dan akan
dan akan diperkenalkan mendampingi di surga. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan membersih kalbunya dari sifat buruk itu. Nah, itulah teman-teman, bahaya sifat iri. Semoga kita semua terhindar dari sifat iri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.